Bahasa TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala ya'tunaka bimasalin illa ji'naka bil haqq wa ahsana tafsira. Wa ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita panjatkan kehadirohnya atas limpahan nikmatnya yang banyak, yang tidak terhingga kepada kita. Terutama kita pada malam hari ini sama-sama bisa hadir dalam ta'lim rutin Riyasah 5. Sampai lupa Riyasah 5. Kita yang datang ke majlis ini dengan penuh semangat, niat tulus untuk ibadah, tanpa pamrih apapun, bahkan dengan perasaan bangga dan bahagia, itu tandanya kita sudah dipilih Allah. Sebab hal itu tidak akan Allah tanamkan kepada sembarang orang, kecuali orang yang sudah dipilihnya. Mudah-mudahan kita merasakan itu semua sebagai halawatul iman, manis lezatnya iman. Para ikhwan, akhwat sekalian, akhwat ada ya? Alhamdulillah juga minggu kedua ini saya bisa konsekuen bisa hadir bersama para ikhwan untuk sama-sama belajar. Tidak hanya para ikhwan yang ingin mendengarkan saya bicara, saya pun belajar. Man 'allama ilman 'allamahullahu ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan suatu ilmu, niscaya Allah akan ajari dia ilmu lain yang belum pernah ia tahu sebelumnya. Ini keasikannya mengajar tuh seperti itu, yang tidak didapat di bangku kuliah atau sekolah. Coba saja orang makin banyak suka ceramah gitu ya, itu makin banyak ilmunya karena didapat di perjalanan. Oke, para ikhwan sekalian ya. Ini lebih tepatnya saya ini bukan tausiah, ngaji. Saya dan para ikhwan kita sama-sama ngaji. Ngaji kita malam hari ini, para ikhwan, kita bisa buka sekarang surat Al-An'am. Surat berapa itu? Surat ke-6 ya. Ayat ke-33 dan seterusnya. Ya, surat ke-6. Jangan sampai baru surat ke-6 udah buka-buka daftar isi. Malu-maluin itu ya. Buka surat Al-Ankabut, buka-buka bolak-balik gak ketemu-ketemu. Aduh, itu kitab siapa itu ya?
bukan kitab sendiri. Insya Allah ya, tapi di sono, di sini bukan di sini. Insya Allah kalau di sini Insya Allah ya, saya nggak tahu. Ya, gampang para hewan menghafalnya. Sedikit saya kasih bocoran. Bikin saja nazomnya. Fathul Baqarah, Al Imrani, Samaidah, An'amul, A'rafu, Anfalu, Taubah. Udah 9. Yunus, Hud, Yusuf, Furu, 2, Ibrahim, Al-Hijr, Nahlu, Banil, Kahfi, wa Maryam. Udah 19 ya. Dan seterusnya ya. Rahasia berikutnya ya. Tapi insya Allah hafal sampai selesai ya. Diceknya jangan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad na'lamu. Nah, ini karena waktunya terbatas ya, langsung nih. Sungguh kami mengetahui. Ya, disimak ya. Takut saya salah. Innahu, sesungguhnya dia, la yahzunuka, niscaya membuat kamu sedih, allazi yaqulun, apa yang mereka katakan. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, la yukazzibunaka, mereka tidak mendustakan kamu. Walakin, akan tetapi, az-zolimin, orang-orang zolim, bi ayatillah, terhadap ayat-ayat Allah, yajhadun, mereka membantah, menyangkal, melawan. Ini ayat pertama ya, dari ayat berikutnya sampai ayat ke-36-an. Ya. Biasanya saya kalau ngaji itu lafdiyah, tata bahasa, pendekatannya ya. Baru sabab nuzul dan tafsirnya. Itu ngajinya seperti itu. Ya. Ayat ini di depannya ada kata qad. Apa arti qad? Sungguh. Nah, kalau dalam bahasa qad itu ada 3 arti. 1 berarti sungguh. Kedua berarti kadang-kadang. Ketiga berarti cukup. Nah, kalau nggak percaya tanya Ustaz Fikri, kalau beliau tahu. Kalau di depannya kata kerja lampau, itu sungguh artinya. Qad qamatis shalah. Sungguh sudah tegak sholat. Kalau di depannya kata kerja lilhal wal istiqbal, fi'il mudhari lah begitu. Itu bermakna kadang-kadang. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kadang-kadang kami lihat mukamu, kata Allah, kamu membolak-balikan mukamu ke langit. Nah, ini Allah nyindir Rasulullah waktu beliau ingin dipindahkan arah kiblat dari menghadap Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nah, dikabulkan Allah setelah beliau 16 bulan di Madinah. Itu selama 16 bulan beliau sangat ingin sholat tidak membelakangi Ka'bah menghadap ke Masjidil Aqsa, tetapi ingin menghadap Masjidil Haram atau Ka'bah. Dikabulkan. Dan lokasi tempat dipindahkannya kiblat dibuat masjid. Apa nama masjidnya? Masjid Kiblatain. Masjid 2 kiblat. Karena satu sholat menghadap kedua kiblat. Ya, paham nggak tuh? Lagi sholat, datang firman Allah, kata Allah kepada Jibril kepada Nabi Muhammad. Sekarang balik, kiblatmu bukan lagi Masjidil Aqsa, tapi Masjidil Haram. Nah, langsung Rasul niriling. Asal di depan, dari belakang sana. Nah, yang paling belakang dari paling depan, gitu ya. Begitu memang itunya, kisahnya. Para sahabat ikut aja, walaupun bingung, ya kan. Ya. Karena Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa tuh
eh, berhadap apa? Beda arah, depan dan belakang, utara dan selatan ya. Oke, dilanjutkan. Kod yang ketiga tuh kod cukup, kod itu kod fiil, isim fiil namanya ya. Kod ka, cukup bagimu gitu ya. Nah, di sini kod na'lamu, nah, itu ada perbedaan. Di Al-An'am 33 ini kod bermakna sungguh, bermakna litahqiq. Ada kalanya begitu di dalam Al-Quran. Seperti la'alla itu bermakna litaroji, mudah-mudahan. Tapi banyak di dalam Al-Quran bermakna tahqiq, beneran, pasti. Jadi la'alakum bukan supaya tapi pasti. La'alakum tattaqun, pasti kamu bertakwa ya. Seperti ayat tentang saum. Nah, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Kalau diikuti itu aturan saum dengan betul, pasti kamu menjadi orang bertakwa. Nah, di sini pun qad bermakna sungguh. Sungguh kami tahu apa yang membuat kamu bersedih. Apa allazi yaqulun, apa yang sudah mereka ucapkan. Nah, ini psikologi dakwah. Misalkan ya, kita sudah mati-matian menjelaskan sesuatu kepada orang lain. Nah, itu orang nggak paham-paham. Itu kira-kira reaksi kita gimana tuh? Ya, mungkin karakter asli kita keluar ya. Ini orang kok, waduh, masya Allah ya, keluar kata-kata kasarnya. Ya, bahkan di ayat ini, nah gitu, bukan hanya mereka mengatakan masih nggak paham, tapi berbalik, nah, melawan, menentang. Maka ayat ini, ayat 33 ini, salah satu ayat yang diturunkan untuk menghibur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak, di dalam banyak surat dan ayat yang diturunkan justru tujuannya menghibur Rasulullah. Ya, misalkan di Juz Amma itu ada surat Wadduha, ada surat Alam Nasroh, ya, ada surat Abasa wa Tawalla. Walaupun di situ berisi teguran, tapi itu menghibur Rasulullah SAW. Di ayat ini pun seperti itu. Fa innahum la yukadzibunaka, sesungguhnya mereka bukan mendustakan Nabi Muhammad, tetapi mereka membantah, melawan. Nah, ini ada sabab nuzulnya. Suatu peristiwa, ada beberapa tokoh kafir Quraisy yang diam-diam tertarik dengan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan gak tanggung-tanggung. Yang tertarik itu tokoh-tokoh besar Quraisy. Ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan bin Harb, dan Al-Akhnas bin Syuraik namanya. Ketiga orang ini punya hati yang sama. Pertama, membenarkan dakwah Nabi. Kedua, jangan sampai orang tahu kalau dia tertarik dengan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diam-diam merayap tuh bertiga. Masing-masing punya anggapan, hanya saya yang pingin ngintip Nabi Muhammad sedang membaca Al-Quran di hadapan para sahabat. Malam-malam dia kurosak ya, mendekati rumah Al-Arqam bin Abil Arqam. Pingin dengar, penasaran, itu hatinya tertarik. Pas mereka bertiga ini di tiga tempat yang berbeda, masing-masing nyangka cuma dia sendiri yang datang ke situ. Pas pulang, di persimpangan jalan mereka bertiga bertemu, sama-sama kaget. Ya, kalau bahasa kita, lah lu dari mana? Lu dari mana? Nah, sama-sama luhan, ya. Setelah mereka, nah kamu ngintip Muhammad tadi ya, ya kamu juga, ya kan.
Akhirnya mereka apa namanya? Ini nih, apa namanya? Kita aja bertiga yang tahu. Jangan sampai orang-orang Quraisy tahu, malu. Muka di mana? Motor di muka, di mana muka kita? Gitu ya. Sudah mereka sepakat berjanji nggak datang lagi. Besoknya masing-masing punya pikiran, cuma saya yang mau datang lagi. Yang lain nggak mungkin karena udah berjanji. Tapi tiga-tiganya begitu pemikirannya. Ini saya baca dalam Ibnu Katsir. Ya, datang lagi, ngintip lagi. Pulang, bertemu lagi. Ya, kalau kata kasar kita, saling menjelek-jelekan satu dengan lainnya. Ya, akhirnya sama-sama ngaku kita deh yang goblok. Ya, oke. Gitu. Ini terjadi sampai 3 malam berturut-turut. Ya, ini disampaikan kisah Abu Jahal, Abu Sufyan, dan Al-Akhnas bin Syurek. Abu Jahal ini bukan paman Nabi ya, bukan. Namanya itu Abu Jahal, bukan Abu Jahal bin Abdul Muthalib gitu, ya. Ada nama aslinya. Ada yang salah memberi riwayat bahwa Abu Jahal itu paman Nabi, itu bukan. Kalau Abu Lahab ya. Ya, kemudian mereka setelah 3 malam terus-menerus sama-sama bersumpah berjanji, kita jangan bikin malu, kita ini tokoh besar. Masa kita membentengi orang-orang Quraisy jangan sampai beriman kepada Muhammad, kita malah begini, bikin kacau, ya kan? Gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa innahum la yukadzibunaka. Betul mereka enggak mendustakan Nabi Muhammad, tetapi mereka yajhadun. Mereka membantah, melawan, ya, mengingkari. Dan mengingkarinya mereka terlalu tebal. Rasa gengsi, rasa benci, dan rasa takut kehilangan. Nah, ini sejarah seperti ini kan banyak terulang. Banyak tokoh-tokoh yang kita dakwahi, ya, nggak tanggung-tanggung. Agim saja kita dakwahi itu oleh ikhwan-ikhwan Bandung, nggak membantah sama sekali. Jawabannya cuma, ya mah gini-gini aja lah, belum sanggup mah gitu. Ya, udah, orang-orang Hizbullah teruskan saja dakwahnya, saya dukung, saya doakan, mudah-mudahan sukses. Kalau mah udah gini-gini aja, jadi gitu, susah kan jadinya. Ya, menolak tidak, membantah tidak, ngikut juga kagak. Nah, namanya juga orang Sunda katanya gitu ya. Ya, hese ya gitu ya, gitu, masya Allah. Ya, sama juga dulu waktu dakwah kepada almarhum Gus Dur, ya kan, oleh para ulama kita saat kita ke sana juga sama, tidak menolak, tidak menyalahkan, bahkan beliau memuji pemuda Hizbullah yang ada di Cilengsi kan begitu, ya, walaupun dalam kondisi apa adanya, kata beliau, pemuda Hizbullah Cilengsi itu luar biasa, ya, kata beliau waktu itu, ya, masya Allah. Tapi selain itu pun ya, namanya ragam sambutan dalam dakwah itu mesti bervariasi, macam-macam. Ya, tetapi intinya tidak mudah memang dalam hal mengemban dakwah. Makanya dalam struktur akidah ada dalam surat Al-Imran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Itu satu. Mundur ke belakang, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Ini ayat sebetulnya perintah supaya ada majelis dakwah khusus yang menangani dalam bidang amar ma'ruf nahi mungkar, wa takum minkum. Tapi ayat ini berfungsi, berlaku setelah tegaknya kepemimpinan khilafah. Kalau nggak tegaknya kepemimpinan khilafah, nggak bisa diamalkan, ya. Taifah di sini bukan MUI, Majelis Ulama Indonesia. Bagaimana kalau
ulamanya bukan Indonesia, ya, nggak masuk jadinya ya. Padahal Islam lil alamin, untuk semesta alam. Nah, mengapa Abu Jahal begitu nggak suka? Gitu ya. Walaupun hatinya menerima dakwah Rasulullah, tapi nggak suka. Ternyata dalam catatan sejarah, Bani Abu Jahal itu selalu bersaing dengan Bani Abdul Manaf dalam berbagai hal. Dan dalam hal itu dia merasa tersaingi. Merasa tidak mungkin bisa mengalahkan apa yang dimiliki oleh Abdul Manaf dengan lahirnya Nabi terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dia melancarkan kebenciannya yang luar biasa. Ini luar biasanya Abu Jahal, makanya dijulukinya Abu Jahal. Itu nama kunyah, bukan nama asli. Abu Jahal bapak belegung. Bapak belegung. Bahasa orang. Ya. Padahal dia nama julukan lain itu Abul Hakam. Orang-orang Quraisy menjulukinya Abul Hakam. Kalau sekarang itu sarjana hukum, ahli hukum. Kan nggak sembarangan orang mendapat gelaran ahli hukum kalau nggak punya ilmu. Ya, tapi dalam hal agama dia malah begitulah jahal, ya. Jahal bodoh. Insyaallah. Nah, kemudian yang disebutkan terakhir Al-Akhnas bin Syurek itu dia cukup bijak sebetulnya. Bagaimana sikap permusuhan dia kepada Nabi Muhammad SAW. Dia sampaikan juga ganjalannya. Gak mungkin dia bisa mengikuti Nabi Muhammad, gak mungkin. Ya, karena merasa dia sebagai tokoh, walaupun dia mempercayainya, walaupun dia yakin Muhammad itu memang benar, ya. Seperti Fadlizon dulu pernah di sini tuh di depan STIA dulu seminar ya, masih ingat ya. Imam almarhum mengundang dia karena dia pernah bicara tentang khilafah harus tegak, ya. Tapi namanya orang politik susah dipegang pembicaraan ya, omongannya, ya. Maka setelah Allah menurunkan ayat ini, ya, tentu membuat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jadi merasa dapat obat yang menenangkan, ya, menenangkan keberlangsungan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Allah, walaqad kazzabat rusulun min qablika fasabaru. Wahai Muhammad, kamu nggak sendirian. Rasul-rasul sebelummu pun juga didustakan oleh kaumnya. Bahkan Nabi Nuh yang hidup hampir selama berapa? Disebut 1000 tahun. Tapi di dalam Al-Quran disebutkan 950 tahun usianya. Berapa generasi tau kalau kita? Hampir 10 generasi. Sendirian dia. Tapi selama itu dakwah yang masuk Islam ada berapa? Pak Iwan. Yo, yang bisa nebak hadiah. Dari Amir Yasah. HP-nya tuh nanti buat hadiah. Saya bisa nebak. Berapa orang yang masuk mengikuti dakwah Nabi Nuh selama hampir 1000 tahun itu, yang masuk kapal besar Nabi Nuh? Hanya 80 orang. 80 orang, coba bayangin. Ya, itu bukan berarti dakwah tidak berhasil. Ini sebagai contoh. Bahkan ketika sebagai mukjizat Nabi Nuh, beliau membuat kapal di atas bukit judi. Bukan judinya Roma Irama, judi. Ya. Fil judi, jadi di atas bukit judi. Orang-orangnya, kaum-kaumnya menganggap Nabi Nuh nggak waras gitu ya. Bikin kapal laut di atas gunung.
Ya kan memang logikanya gimana? Saking gak sukanya, ya, karena kapalnya begitu besar, di bagian sudut kapal dibuat tempat buang air besar orang-orang kaum Nabi Nuh. Ini luar biasa, ya, iseng banget dan juga jahil. Konon dalam sebuah riwayat ada orang buta ikut BAB di situ, kepleset dan jatuh nyemplung, mukanya nyungsep masuk kotorannya sendiri. Dengan izin Allah dia langsung bisa melek. Bisa buka mata, aku bisa melihat. Akhirnya dia pulang, mataku sembuh gara-gara kecemplung ke situ. Akhirnya itu kotoran habis, dibawa pulang buat obat. Masya Allah. Walau ala bisawab, ya. Sempat itu riwayatnya, ya. Ada adik lucu. Ya. Jadi setelah Allah turunkan firman-Nya untuk membawa masuk semua umat yang masuk Islam, gitu ya. Binatang sejodoh, makanan untuk perbekalan masuk semua. Semua. Orang kafir tidak bisa. Termasuk anak dan istrinya. Nah, si Kan'an tuh yang disebut anaknya tuh. Bahkan kata Allah, innahu laisa min ahlik. Nggak usah dibawa, wahai Nuh, dia bukan anakmu. Biarin saja, ya. Akhirnya memang mati kelebak semua, insya Allah. Dan di situ perubahan sejarah, alur sejarah. Konon setelah banjir bandangnya surut, mereka keluar dari kapal, membuat ekosistem baru, membuat peradaban baru. Banyak suku-suku yang baru, yang disebut dengan suku Suryani, jika bakal bahasa Ibrani dan bahasa Arab ke sananya. Wallahu a'lam bishawab. Bahkan di antara nabi-nabi, fase baru yang mereka bersabar, ada yang mendapat julukan ulul azmi. Ada berapa nabi itu? Ada 5, ya kan? Ulul azmi minar rusul. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, terus Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa, selama hidupnya beliau terus diburu, diuber-uber kayak buronan oleh orang-orang Yahudi. Masya Allah. Dimanapun berada terus diburu oleh orang Yahudi untuk dibunuh. Dan puncaknya ada pengikut Nabi Isa yang berkhianat. Akhirnya mukanya diubah oleh Allah. Walakin syubbiha. Diubah mukanya mirip Nabi Isa, dan itulah ditangkap oleh mereka, disalib. Begitu dalam ayat begitu. Ya. Dan Nabi Isa diangkat oleh Allah. Itu yang kemudian disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa kelak menjelang kiamat Al-Masih akan turun, gitu ya, kembali. Bahkan berhubungan dengan kuburan yang ada di dalam Masjid Nabawi. Komplek kuburan itu beda tempatnya, dipisahkan oleh namanya mamar, itu tempat lewat. Jadi pisah dengan, walaupun di dalam masjid. Dan di dalam komplek kuburan itu ada 5 kuburan. Satu pun nggak pakai papan nama. Ini ada sebabnya, ya, bukan berarti itu bukan sunnah atau tidak. Sengaja untuk menghindari kamuflase, menghindari incaran atau ancaman bahaya. Tetapi dari 5 kuburan hanya 4 yang terdeteksi di situ. Nabi Muhammad, apalagi Abu Bakar, Umar, Fatimah. 1 lagi kosong. Tidak ada satupun yang mengatakan bahwa itu ada penghuninya. 5 kuburan cuma 4. Nah, maka dikatakan bahwa satunya disiapkan untuk Al-Masih. Itu ya, ini bicara tentang akhir zaman, ya. Nah, ini bagiannya Ustadz Rahmat Baikuni itu, ya. Iwan kita tuh. Ya. Kalau saya kurang tertarik sebetulnya bicara itu. Lebih tertarik untuk yang kita bisa amalkan sekarang aja. Ya. Tadi fasobaru ala ma kuzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Mereka bersabar walaupun mereka didustakan. Ya. Kita yang
para ikhwan yang pernah membaca Qisasul Anbiya, kisah-kisah para nabi, luar biasa. Semua nabi itu diuji. Ya. Karena memang hidup itu ujian. Kalau nggak mau diuji jangan hidup. Ya. Makanya kalau berdoa jangan minta ya Allah jangan menguji aku, jangan. Karena ujian itu pasti datang. Doanya dengan surat Al-Baqarah ayat terakhir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin menguji seorang hamba kecuali yang sebatas yang dia mampu untuk memikulnya. Nah, maka saya ingat waktu putri saya meninggal. Nah, pasar nasihatin saya, Allah udah tepat nguji ustadz katanya. Saya kan kaget sebetulnya waktu itu. Masih katanya. Ya. Kenapa begitu? Kalau saya yang diuji begitu belum tentu sanggup, kata beliau, ya. Saya mikir aja memang iya apa tepat apa enggak, tapi saya merasa kurang sabar. Gitu ya kira-kira. Tapi memang begitu, illa wus'aha. Maka kata ayat hadis kursi, setiap orang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya. Kalau diuji untuk taklim saja nggak mau datang, Allah nggak mungkin nguji yang lain yang lebih berat daripada itu. Kira-kira ya. Kalau diuji untuk sholat berjamaah ke masjid yang masih susah, Allah nggak bakal mungkin menguji hal lain yang lebih berat daripada itu. Itu aja dulu dibuk-buk. Ya. Masya Allah. Nah, maka kita mesti berkaca. Dengan ujian yang kecil kita udah teruji. Nah, bagaimana menghadapi ujian yang lain? Padahal asyadun nas al-bala al-anbiya summal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Lantas kemudian orang yang derajatnya di bawah nabi setahap. Ya. Makin bawah. Ya. Maka kata Allah dalam ayat diskusi tadi, kalau agamanya lemah, ujian pun akan lemah juga. Kalau agamanya kuat, ujiannya pun makin kuat. Karena agamanya kuat pun, iblisnya pun yang kuat-kuat juga, gitu ya. Jadi jangan dianggap kalau udah tahapan ustadz besar, iblis takut. Enggak juga, ada khusus Kopassus iblis. Ya. Yang Allah utus untuk menguji khusus kepada mereka-mereka. Ya. Hatta atahum nasruna la mubaddila li kalimatillah, sampai Allah mendatangkan pertolongan kami. Sampai datang pertolongan kami kepada mereka. Tapi umat-umat terdahulu memang Allah tampilkan di hadapan kita dalam sejarah luar biasa. Ya, setiap yang melawan syariat mesti Allah hancurkan. Bagaimana kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, Ashabul Ros, Ashabul Aikah, umat Nabi Musa dan seterusnya. Semua dihancurkan Allah dalam kehinaan yang luar biasa. Ini intinya. Jadi kalau sekarang umat semakin banyak durhaka kepada Allah, itu pasti semakin banyak ujian-ujian demi ujian. Maka kalau kita lihat ujian banjir bandang, longsor, gempa, petir, badai, itu jangan dianggap musibah alami. Itu mesti ada penyebabnya. Bima kasabat aidin, itu karena ulah manusia juga. Jakarta nggak bakal banjir kalau orang Jakarta nggak serakah. Ya. Puncak yang mestinya jadi hutan lindung dikomplekin. Dibeli satu petak buat bikin villa oleh orang Jakarta. Dibalikin ke orang Jakarta tuh banjir bandang. Insya Allah. Tapi orang kecil kebagian musibahnya, naudzubillah. Ya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan naungan Allah dalam dakwah khilafah ala minhajin buwah. Amin. Ya, dan kita di pundak kita memikul beban tanggung jawab yang luar biasa, mulia di sisi Allah. Ya. Kita ini bukan sebatas mengimani khilafah berada dalam jamaah imamah, tapi ini kita membangun peradaban. Ya, mulai dari sufah kecil Cilengsi ini, ya. Kalau kiamat belum besok ya, Masya Allah. Ya, masih panjang perjalanan ke depannya. Mudah-mudahan kita nanti sebagai bagian dari pengisi sejarah yang bisa dikenang ke depannya. Entah siapa yang mencatat sejarahnya, wallahu alam, bahwa kita pernah talim di rumah Pak Hakim, ya. Saya sebagai pengisinya, ustadz kecil, ya. Kecil apanya tuh?
ya. Tapi walaupun bagaimana, tawasobil haq wa tawasobil sabr. Saat ini saya bisa berbicara, besok saya dinasihatin orang gitu ya. Tapi kita tawasau saling, itu berlaku saling. Karena semua kita nggak ada yang pernah sempurna. Satu sama lainnya banyak kurang atau kelebihannya sekaligus. Mudah-mudahan kita bisa saling menguatkan, saling mengisi, saling menasihati dalam hak dan kesabaran sampai kita dipanggil Allah kelak dalam keadaan biqolbin salim, dalam keadaan husnul khotimah. Amin wa'alafu minkum wastagfirullah li walakum walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, jazakallahu khairan.